kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kalau ini bisa dilihat mungkin kualitas bannya, terus mungkin karena jalan juga tidak ada beton ya kan, pada saat rem kecil habis kan. Ini dari dalam ya, masuk ke dalam yang patah itu bagian dalam. Jadi kalau Gampang kok masa bisa? Sebelum aneh udah diganti. Iya. Pertanyaannya. Harganya berapa yang ini? Ini berapa? Yang ini berapa? Ini berapa? Coba ditanyakan harganya berapa? Yang bagus apa? Yang bagus yang kurang bagus kan ada dua nih. Satu ban ada berapa bobot? 8. Tanpa tengah yang lain Ujung yang lain apa? kalau ini kan satu operator Pak. Operator lain kan ada dua operator yang baru ada Jakarta. Selain pagi apa? Cek ban, cek apa lagi? Cek stroke. Cek ban, cek apa lagi? Yang dicek ini apa lagi? Dicek terus. udah gue kasih tahu Ganti APD. Iya. Ya. Oke Pak, bisa jelaskan mengenai kondisi Transjakarta saat ini gimana? Ya kita harus ngomong apa adanya. Bis ini sudah 7 tahun, 8 tahun, ya kan. Dan dengan kondisi harian yang ditumpuki oleh penumpang yang overload. Oleh sebab itu mestinya setiap 5 tahun bus itu harus ganti. Iya, kalau enggak kan, apalagi kalau kita lihat kondisi di bus ini, baik di skrup seperti ini memang pada kualitas yang tidak baik. Kita harus ngomong apa adanya. Seperti kejadian kemarin copot ban itu karena skrup segede ini sebanyak 8 dan bisa patah barengan. Artinya apa? Secara kualitas memang ini perlu diganti semua. Ini untuk keselamatan, meskipun kalau kita lihat ini
setiap hari itu list seperti ini untuk checklist ini ada dilakukan untuk misalnya bagian luar kendaraan cek, dari fungsi-fungsi kelistrikan semua cek, kemudian di ruang mesinnya, oli mesin semua, minyak rem semuanya, kolong kendaraan semuanya dicek. Kemudian yang tes jalan di kopling, di transmisi semuanya cek. Tetapi juga sekali lagi, saya ingin nanti sekali lagi saya mau intip betul, apakah ini checklist ini dijalankan atau enggak. Kalau dijalankan mestinya ya kondisinya akan lebih baik. Pak, saya juga menemukan. Tapi prinsip yang pertama menurut saya bis itu karena digunakan setiap hari dengan dengan kondisi yang sangat overload itu Jakarta ini juga macet dan panas mesinnya. Saya kira memang penggantian itu mutlak. Jangan sampai udah 7 tahun, 8 tahun dengan kondisi seperti ini kita gunakan terus ya keselamatan penumpang yang harus didahulukan ya. Pak, saya juga menemukan ada pintu yang nggak bisa tertutup, ada juga waktu hujan bocor, itu gimana? Ya tadi saya sampaikan, sudah 7 tahun, 8 tahun nggak diganti gimana? Ada rencana mengganti dengan kendaraan dari Eropa? Nah ini yang perlu juga kita sampaikan. Kita itu membeli bus itu lewat lelang. Ya, nggak bisa kita menunjuk, saya mau yang dari Eropa, saya mau yang dari Jepang, saya yang mau dari Indonesia, saya yang mau. Aturan lelang kita kan tidak memungkinkan untuk itu. Jadi yang dianukan pemenang lelang dengan harga berapa kan, bukan busnya apa. Kalau boleh menunjuk, saya akan tunjuk busnya ini. Udah. Itu yang ya nanti kalau yang ditunjuk yang harganya mahal kan lebih mahal kan rame mesti ada sanggahan. Ini masalah mekanisme lelang. Setelah dengan kondisi kayak begini Pak, kedepannya pengadaannya mau tetap lelang atau ada rencana lain Pak? Enggak pakai ini, pakai apa nanti enggak pakai e-purchasing, pakai e-katalog. Ini yang baru kita mulai nanti tahun depan. Itu nanti kita bisa dapatkan mungkin kualitas yang lebih baik, pakai e-purchasing, e-katalog. Ini kan sistem baru dan kita langsung ikut. Nah, 1.000 yang busway besar sama yang kecil, yang sedang itu 3.000 dengan catatan disetujui Dewan. Ini kan baru pengajuan ke sana, nanti jangan kayak kemarin kan dicatatnya yang saya sampaikan yang disetujui ternyata tidak segitu kan, kayak saya yang keliru. Kalau sampai sekarang Transjakartanya udah berapa? Data 490 yang lama, tambah kemarin Januari 100. Ini nanti yang sudah datang ini 86. Kemudian totalnya nanti tambahnya berapa? Di total 310. 310. Yang baru loh ya, yang baru. Plus nanti yang bis tingkatnya ada juga. Masyarakat sering kali mengeluhkan maintenance-nya Transjakarta yang agak jorok. Itu bukan masalah perbaikan kita harus ngomong apa adanya. Bis ini sudah lama, sudah 7 tahun, 8 tahun. Yang harusnya sudah diganti, yang baru-baru. Ya, coba aja kayak Metro Mini itu, coba. Sudah 20 tahun, 30 tahun, 25 tahun, ya dibersihkan kayak apapun ya kayak gitu. Sudah lama. Harus diganti. Memang harus diganti. Memang harus uzur. Sudah uzur. Ini kepala utara soalnya Pak.
Terus mundur Pak, mundur. Pak, terus Pak. Terus. Langsung Pak, cak. Mobilnya juga meninggal masih muda. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi Transjakarta. Saya kira kita punya berapa 8 operator yang tentu saja harus bertanggung jawab penuh terhadap kondisi bus yang ada. Saya hanya ingin titip beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen, baik di manajemen pemeliharaan yang saya lihat memang harus lebih, tempatnya harus lebih bersih. Karena yang namanya bengkel di Indonesia itu, kalau nggak hitam, kalau nggak banyak oli itu bukan bengkel. Padahal harusnya tidak seperti itu. Bengkel itu mestinya bersih. Nggak ada oli, nggak ada apa itu, ya yang berbau hitam yang ada di sana. Karena itu menunjukkan manajemen sebuah ruangan kalau bersih, kelihatan tertata, pasti gampang untuk controlling skrup ini, mau kontrol skrup ini, mau kita checklist semua problem-problem yang ada di situ akan kelihatan. Tapi kalau yang namanya bengkel udah hitam, ya hitam. Ya titip, ini bengkel meskipun apa itu di operator juga tanggung jawab, tapi saya kira yang bertanggung jawab di Trans, di Dinas Perhubungan itu juga harus segera diperbaiki. Tempat itu mempengaruhi pola kerja kita, manajemen kita. Sekali tempat itu tidak bersih, tempat itu tidak kotor, pasti manajemen juga akan baik. Tapi sekali tempat itu tidak teratur, hitam-hitam kayak tadi, penataan ban manajemen nggak diatur, skrup di mana juga nggak jelas, ya kontrolnya akan sulit. Kalau saya lihat, ya kalau dilihat lembaran checklistnya bagus, ini bagus. Tapi dilaksanakan tiap hari atau tidak, saya ragu. Dilaksanakan, saya mau tanya. Dilaksanakan enggak nih di checklistnya, dicek bener tiap hari? Saya mau tanya bla-blaan aja, kita ini mau memperbaiki kok. Dilaksanakan enggak? Dilaksanakan. Dilaksanakan. Betul. Besok pagi-pagi saya cek loh. Ngacak nanti Bapak kemana-mana. Dilaksanakan enggak Pak? Belum memang ya. Tapi tolong setelah ini diperbaiki. Dan kita nggak mau ada kejadian seperti kemarin.
Di dunia ini juga baru di kita ini. Bus lepas banyak itu baru di kita. Di dunia nggak pernah saya dengar. Dan entah alasannya karena ini copot semuanya lah. Entah yang ini copot semuanya, tapi itu nggak ada alasan untuk seperti itu. Mestinya nggak ada alasan. Tanya titip agar kejadian tidak terulang lagi, pintu nggak bisa nutup, ban ada yang masalah, cek betul ada busnya terbakar, waduh ini masalah keselamatan publik, keselamatan masyarakat, masalah pelayanan kepada masyarakat, dan saya kira saya ingin agar mulai Januari sudah dirubah total. Semuanya lah, dari tempatnya ini aja udah, tempatnya cat semuanya yang bersih, depan mulai bersih. Saya nanti sebulan lagi ke sini semuanya udah kelihatan beda lah. Saya minta itu, bukan uang banyak, ya, memperbaiki kondisi lingkungan di sini. Semuanya tertata. Sebuah tempat ini manajemennya baik atau nggak baik, ini pengelolaannya baik nggak baik kelihatan. Baru masuk langsung kelihatan. Dan saya harus ngomong apa adanya, masuk di sini lagi. Baik. Nah, saya minta diperbaiki, saya di waktu 1 bulan. Kelihatan, manajemen itu kelihatan. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang... Gambar merah. Jadi kita butuh gas 5 tahun ini. Jadi SPBG aja. Tahu ada kayak gini. Dulu gimana Pak? Sebelumnya gimana? Ini sudah berulang-ulang dirapatkan. Terus tapi ya Hanya rapat. Kan turun dikit. Ini PDN. Ini kan penting. Iyalah, 5 tahun. Bangsa. Bareng. Pak, sini Pak. Mental Pak. Katanya cari lahan sulit. Nah, ini sudah. Bentar Pak. Iya Pak, udah cek lapangan. Pak butuh SPBG, ternyata ini belum Tidak. berfungsi Selama 5 tahun. Gimana nih Pak? Ya, nggak tahu. Seharusnya gimana Pak? Ini loh, kita ini kan butuh SPBG masih kurang tahun ini kira-kira harusnya nanti sampai kira-kira 18. Tahun depannya lagi 2015 itu harus punya 45. Ya kan? Artinya sekarang ini kita kurang. Tapi saya kaget juga ke sini ada SPBG sudah 5 tahun belum berfungsi. Ini yang mau saya urus. Kendalanya apa? Apa sih Pak yang menjadi Yang punya saya nggak ngerti. Ini yang harus saya urus. Ini kenapa 5 tahun diem? Padahal di sini poolnya Transjakarta yang bisa sangat membantu. Ini berada di pool. Ada yang menyampaikan ke saya, Pak, cari lahannya sulit. Pak, cari ya kan beda-beda. Setelah kita lihat dari beberapa penjuru kelihatan ini yang nggak siap siapa kelihatan. Nah ini udah 5 tahun. Ya saya urus. Selain lahannya sulit juga ada beberapa. Enggak lah, lahan sulit gimana? Ada beberapa tempat juga kayak seperti Mampang itu juga belum beroperasi. Terus ada pada saat pengisian tekanan gasnya tiba-tiba turun, itu yang jadi Iya, kita jangan berbicara gas, tapi ternyata juga swastanya siap yang Selama ini dengan PGN gasnya sendiri yang gimana Pak? nggak tahu. Ditanya aja lah, ini siapa yang bertanggung jawab di Kementerian SDM atau di Pertamina atau di PGN, saya nggak tahu. Tapi akan saya urus supaya ini segera bisa beroperasi. Evakuasinya sebelum Transjakarta itu beroperasi gimana Pak? SPBG-nya Tadi sudah sampaikan kurang, tapi kok ada yang 5 tahun tidak bisa beroperasi. Langkah antisipasinya